Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini. Saat ini kami kembali mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 2 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, John F. Kennedy pernah berkata, "We must find time to stop and thank the people who make a difference in our lives." Pernyataan dari Presiden ke-35 Amerika Serikat ini mengandung makna tentang pentingnya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan dampak positif dalam hidup kita. Kita perlu memiliki kesadaran dan pengakuan bahwa keberhasilan atau pencapaian kita juga adalah berkat peranan yang berharga yang dilakukan oleh orang-orang lain dalam hidup kita. Ada banyak orang di belakang layar yang tidak kelihatan, tapi menjadi penentu kesuksesan. Dalam 2 Tawarik pasal 2 ayat 2 ini tertulis, dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem, ada begitu banyak kuli bangunan, tukang pahat, dan mandor yang terlibat di dalamnya. Bait suci yang pertama itu begitu megah dan sangat indah dipandang mata. Itu adalah bangunan ibadah termegah dan terindah pertama di dunia. Orang-orang dari berbagai bangsa memuji Salomo sebagai raja yang telah berhasil membangunnya. Tapi sungguh luar biasa, karena Alkitab mencatat tentang para kuli bangunan, para tukang, dan para mandur yang bekerja untuk membangun bait suci itu. Bukanlah suatu kebetulan kalau hal ini tertulis, tapi tentu ada maksudnya. Selain sebagai sebuah fakta sejarah, ada makna agar kita tidak melupakan orang-orang yang bekerja untuk keberhasilan atau pencapaian dalam hidup kita. Tidak ada satupun dari kita yang mencapai tujuan kita sendirian. Ada Tuhan yang menolong kita dengan kuasa-Nya, dan ada orang-orang yang Tuhan taruhkan di hidup kita untuk membantu kita naik dan menjadi berhasil. Seringkali kita melupakan orang-orang yang telah mensupport kita. Mereka adalah orang-orang di belakang layar yang telah bekerja, baik langsung atau tidak langsung, untuk mendukung keberadaan kita hari ini. Kita seringkali merendahkan petani, padahal dari merekalah kita mendapatkan beras. Kita merendahkan nelayan, padahal dari merekalah kita mendapatkan ikan di pasar. Kita merendahkan kuli bangunan, padahal karena merekalah bangunan rumah kita berdiri. Kita seringkali tanpa sadar telah merendahkan orang-orang yang kelihatannya kecil secara sosial, padahal mereka mempunyai peranan besar dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan keberadaan diri kita hari ini. Ada begitu banyak orang yang terlibat, membentuk dan membuat kita seperti hari ini. Ada orang tua, ada guru, ada teman-teman, ada sahabat, ada saudara, dan ada banyak pribadi lain yang secara langsung atau tidak langsung telah mendorong kita untuk mencapai banyak hal.
Kita perlu bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur untuk orang-orang di balik layar yang telah memberikan motivasi, bekal, support, dan dorongan bagi kemajuan hidup kita. Jangan lupakan dan jangan remehkan mereka, tapi hargai keberadaan dan kontribusi mereka dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal utama yang perlu kita lakukan. Dan selain itu, bersyukurlah kepada orang-orang yang membuat kita naik dan jangan lupakan jasa mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kesadaran untuk menjaga hati supaya terhindar dari segala bentuk kesombongan. Terlalu sering kami terjebak dalam pemikiran akan keegoisan dan kesombongan diri sendiri. Kami merasa kami bisa berhasil karena kekuatan kami sendiri, dan kami melupakan orang-orang di sekeliling kami yang telah menolong dan memberikan kontribusi yang baik dalam hidup kami, sehingga kami berhasil mencapai kesuksesan atau keberhasilan sampai hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap merendahkan diri, memiliki kerendahan hati, dan menyadari bahwa segala sesuatunya adalah berkat Tuhan, dan di dalamnya ada orang-orang yang Tuhan taruhkan untuk menolong kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, dan bersyukur untuk mereka yang telah membantu dan mensupport kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, yang sudah menolong kami, yang sudah berkontribusi baik dalam hidup kami. Berkatilah hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, baik jasmani maupun rohani. Limpahkan berkat-Mu dalam hidup mereka dengan berlimpah-limpah, dan curahkan kasih karunia-Mu, rahmat-Mu ya Tuhan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, masalah dan persoalan, agar Tuhan melawat dan menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan pertolongan yang ajaib bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan, dan kami semua mendapatkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, supaya setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!